Asal saudara tahu bahwa berbohong, menipu, apalagi berbohong dan menipu diri sendiri itu adalah jemuh hidup namanya. Apa maksud saudara? Saudara menuduh kami bahwa kami telah menipu diri sendiri, sedangkan saudara tidak mengenal kami sama sekali. Benar. Tidak ada di antara kalian ini yang benar-benar memperlihatkan pribadi Anda yang sebenarnya. Saudara sendiri misalnya, siapa saudara itu sebenarnya? Aku. Ayo, perkenalkan dirimu. Aku adalah wakil dari PT Melati yang mengimpor barang tekstil dan pecah belah. Itulah aku. Jika saudara ini tahu, silakan saja datang ke kantorku. Alamatnya ada di Jalan Ponorogo 7, teleponnya 1722 Gambir. Aku sudah menduga bahwa saudara akan memberikan jawaban yang lucu. Jujur saja, Anda itu adalah seorang kiai, bukan? Apa? Kiai? Ya, seorang kiai. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang paling pintar dan paling pandai di sini. Karena saya pernah dengar tentang saudara. Maaf saudara, aku rasa lucu saudara itu tidak lucu sama sekali. Kiai Salim, jangan berani kiai membohongi aku. Kiai Salim? Siapa Kiai Salim? Namaku Samsu, tak kurang tak lebih. Jangan bohong, kiai. Tidak ada gunanya kiai membohongi diri sendiri. Membohongi itu dilarang oleh agama, bukan? Dan pasti itu sudah diajarkan kepada murid kiai. Sekarang lebih baik kiai ceritakan kepada kita semua bagaimana cara kiai memikat hati para wanita dan mereka lantas menganut ajaran kiai. Aku tidak berbohong, sungguh. Aku bukan seorang kiai, aku seorang pedagang, importur. Jika tidak percaya, tanya saja Andre itu. Dialah yang mengurus lisensi perusahaan kami. Atau datang saja ke alamat kantorku. Saudara-saudara sekalian, asal saudara tahu bahwa aku ini sangat benci kepada orang yang suka berpalsuan, membohongi diri sendiri. Lebih baik sekarang Anda ceritakan kepribadian Anda yang sebenarnya, bukan yang palsu. Bu, mengaku sajalah bahwa ini seorang kiai. Sepertinya orang ini sedikit gila. Tapi aku kan bukan seorang kiai, aku seorang pedagang. Iya, tapi kan Aku tidak berkata itu. Aku hanya ingin mendengar perkataannya dari mulutnya sendiri. Baiklah, aku adalah seorang kiai. Nah, itu lebih baik. Sekarang, lebih baik Anda ceritakan bagaimana cara Anda memikat hati para wanita dan mereka lantas menganut ajaran Anda. Baiklah, tapi sebelum itu Anda singkirkan terlebih dahulu pistol itu sebelum meledak di kepalaku. Ayo, mulai ceritamu. Itu sangat mudah sekali. Ku kawini mereka, lalu dengan sendirian mereka akan mengikuti ajaranku. Hah? Cerita apa itu? Membosankan. Hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Dan saya heran, mengapa seorang kiai bisa melupakan kalimat nauzubillah ataupun astagfirullah. Astagfirullah. Memang sangat membosankan, bukan? Cerita dari seorang kiai tadi. Iya. Ya, terutama untuk Anda. Tentu lebih membosankan, bukan? Daripada orang lain. Karena Anda itu adalah seorang tenir. Maaf, itu hinaan besar bagi saya. Karena saya ini adalah seorang pegawai tinggi dari kementerian. Sudahlah, tidak usah mengelak.
menit, terlebih 1 detik dalam hidup Anda. Saya tidak tahu, karena saya ini adalah seorang pegawai tinggi dari kementerian. Saudara tetap tidak mau mengaku. Hei, Kiai, bukankah sudah jelas wanita ini adalah seorang rentenir? Ya, dia adalah seorang rentenir. Nah, Anda dengar sendiri perkataan dari Kiai kita. Perkataan seorang pemimpin harus dipatuhi. Sekarang lebih baik Anda ceritakan bagaimana cara Anda mendapatkan uang yang banyak hanya dengan bermalas-malasan. Saya tahu semua orang membutuhkanku, maka aku gunakan kesempatan itu. Aduh, betapa tololnya cerita Anda. Sama dengan cerita Kiai tadi, hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Dan saya heran, mengapa istri Anda yang manis ini Anda biarkan jemu dengan cerita yang tidak benar tadi? Ya, 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 bagus. Anda tidak banyak membantah. Tentu, bagi seorang penjual obat, anggapan publik sangat penting, bukan? Kita kasih ke pulang. Dan saya yakin bahwa Anda memiliki cara istimewa untuk menarik perhatian publik, yaitu dengan jalan menyanyi. Maka dari itu, sekarang lebih baik Anda nyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. saya ini tidak bisa menyanyi. Sudahlah, tidak usah banyak membantah. Jujur saja, Anda itu memiliki darah seni yang tinggi. Walaupun disumpah atau dijatuhi hukuman disiplin partai, saya ini tidak bisa menyanyi. Saudara menyanyi atau tidak? Kamu duduk gak sih? Jadi perhatian insani. Bagus, bagus sekali suara Anda. Saya sangat senang karena saudara sekalian sudah memperlihatkan kembali pribadi saudara yang sebenarnya. Memang tidak ada yang lebih busuk daripada sebuah kebohongan, kepalsuan, penipuan, dan lain sebagainya itu. Memang hal itu melekat pada diri kita, layaknya seperti pakaian yang membungkus hal yang paling indah di dunia ini, yakni badan manusia. Maka dari itu Nyonya, dengan segala hormat, saya meminta Nyonya sudi untuk membuka pakaian Nyonya. Apa? Saudara tidak menelanjang. Iya, Saudara sudah gila ya? sudahlah Nyonya, tidak usah mudah marah. Nanti Nyonya malah cepat tua. Tentu hal itu tidak Nyonya suka, bukan? Apa-apaan ini? Saya tidak membiarkan hal ini terjadi. Saya akan melaporkan Anda kepada polisi. Percuma. Nyonya pasti belum tahu bahwa polisi itu sangat benci pada orang yang telanjang. Dan pastinya mendengar bahwa kemarin banyak gembel-gembel yang ditangkapi. Sekarang suami Nyonya diam. Dia tidak banyak membantah. Dan seperti kata pepatah, orang yang diam berarti menyetujui, bukan? Harusnya kita nggak di depan-depan banget nih, makanya di depan. Saya tidak keberatan. Nah, sekarang lebih baik Anda katakan kepada istri Anda. Di belakang. Gini capek.
Sayang, sebenarnya Kakanda tidak setuju, tapi Kakanda terpaksa. Ini semua demi kebaikan kita. Jadi, sayang, kupersilakan kau untuk membuka pakaianmu. Tapi sedikit saja, asal-asalan saja. Jadi, seperti itu ya? Pendirianmu sebagai seorang suami. Iya. Baiklah. Karena aku juga suka yang indah-indah. Maka, akan kubuka pakaianmu. Tapi sebelum itu, sudikah saudara memerintahkan supaya Kiai dan rentenir itu untuk membalikan mukanya? Itu tidak cukup, Nyonya. Sebentar. Rusmini. Iya, Mit. Ada apa? Para pelayannya mana? Pelayan. Mereka Innalillah kelihatan orang lainnya kelihatan. dalam satu kampus. Apa? 5 orang dalam satu kardus. Ya, Ada-ada saja kamu ini, Rus. kampus bagaimana? Kita lepaskan. Tidak usah. Biarkan mereka menikmati kampus mereka. Sekarang, lebih baik kau tutup mata Kiai dan seorang internet itu yang di ujung sana dan balikan pada mereka. Baiklah, Pak. Keluarga setelah kalian. Pak. Ya. Inces. Tuh keringan. Balikan pada kalian. Sudah, Mit. Aku kembali menjaga pelayan dulu ya. Sebelum mereka kabur. Ya. Silahkan ya. Sayang, buka pakaiannya jangan terlalu banyak. Sedikit saja. Asal Sudahlah, Thomas. Thomas itu diam saja. Kalau saudara tertarik pada Pindah. saudara, cukuplah dengan cukup. Dan suamiku tercinta itu akan memberikan izin. Asal kagak tuh kali hari. Loh, kenapa saudara hanya mencium tanganku saja? Bukankah tadi suamiku sudah memberikan izin untuk menciumku? Oh, atau saudara lebih suka ya jika saya telanjang saja? Iya. sayang. Cukup, Nyonya. Cukup. Nyonya sudah membuat hatiku bahagia. Rusmini. Ada apa lagi sih, Mit? Aku tuh lagi sibuk menjaga pelayan. Sekarang kau selesaikan dulu tugasmu. Apa lagi? Buka kembali tutup mata Kiai dan seorang internet itu. Jadi hanya membuka tutup mata kau harus memanggilku. Selesaikan dulu tugasmu. Tapi sebelum itu, pegang pistolnya. Jangan sampai mereka kabur. Nanti mereka lari keluar. Di luar banyak angin. Nanti mereka malah masuk angin. Balikan pada kalian. Tidak usah diskusi. Bentar deh. Mama itu kayak keluar lapar. Makanya. Saudara-saudara sekalian, Saran tanah air. tugas kami untuk menolong saudara sudah selesai. Tapi sebelum itu, sebelum kami pergi, saya telah meninggalkan kenang-kenangan untuk kalian semua. Harap nanti
Nyonya sendirilah yang membukanya. Dan perlihatkan para kawan-kawan Nyonya. Ayo, Rus, kita pergi. Ikut temenan apa? Wahai Nyonya yang tulus, dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya sangat berbangga hati karena saya telah berhasil membuka kedok yang selama ini menutupi pribadi saudara sebenarnya. Sekarang, lihatlah di depan cermin. Cermin tidak akan memberikan bayangan yang palsu. Jelas terlihat bahwa yang satu adalah seorang yang tolol. Yang satunya adalah seorang yang mandiri. Dan suami Nyonya adalah orang yang pengecut. Namun Nyonya adalah seorang Srikandi yang gagah berani. Sedangkan saya hanya seorang badut yang gemar membuka kedok orang-orang dengan sebuah pistol. Pistol yang